Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Istiqomah dari kelas C. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mengenai 5 pendekatan dalam membaca peristiwa sejarah, yaitu Coupling Law Model, hermeneutika sejarah, historisme, narrativisme, dan postmodernisme. Nah, sejarah pada dasarnya bukan hanya kumpulan fakta mengenai masa lalu seperti tanggal, tokoh, ataupun peristiwa. Nah, sejarah juga merupakan proses bagaimana manusia memahami, terus menafsirkan, terus juga memberikan makna terhadap masa lalu. Karena itu, dalam filsafat sejarah terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah peristiwa sejarah dapat dijelaskan. Nah, dalam membahas ini saya akan menggunakan contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, untuk melihat bagaimana satu peristiwa tersebut, kita bisa lihat dan pahami melalui sudut pandang yang berbeda. Oke, pendekatan pertama adalah Coupling Law Model atau model hukum mencakup pendekatan ini. Nah, banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat ilmu pengetahuan seperti Karl Popper. Nah, menurut pendekatan ini, sejarah dapat dijelaskan seperti ilmu alam, yaitu dengan mencari hubungan asbab akibat. Nah, berdasarkan hukum umum, artinya suatu peristiwa sejarah dianggap dapat dijelaskan apabila kita menemukan faktor penyebab yang menghasilkan suatu akibat tertentu. Nah, jika diterapkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendekatan CLM ini akan melihat bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya beberapa kondisi yang saling berkaitan. Contohnya yaitu 1. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, para tokoh nasional mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, dalam pendekatan ini, proklamasi 1945 dijelaskan melalui rangkaian sebab dan akibat yang logis. Nah, kelebihan pendekatan CLM ini adalah mampu memberikan penjelasan sejarah yang sistematis dan membantu memahami faktor penyebab suatu peristiwa. Nah, namun kelemahannya itu, pendekatan ini cenderung menyederhanakan sejarah karena manusia dianggap seperti bagian dari pola sebab akibat tersebut. Nah, padahal keputusan tokoh sejarah juga dipengaruhi oleh nilai, ideologi, emosi, dan kondisi sosial. Seperti itu, guys. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah hermeneutika sejarah. Hermeneutika merupakan pendekatan yang menekankan pada proses memahami makna. Nah, dalam sejarah, pendekatan ini tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa manusia pada masa itu berpikir untuk bertindak demikian. Nah, dalam melihat proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendekatan hermeneutika akan mencoba memahami makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia pada tahun 1945. Nah, proklamasi bukan hanya sebuah pembacaan teks oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi memiliki makna sebagai simbol perjuangan, identitas bangsa, dan keinginan untuk menentukan masa depan sendiri. Nah, pendekatan ini juga memperhatikan konteks zaman seperti pengalaman penjajahan, perjuangan nasionalisme, dan harapan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih bebas. Dan kelebihan hermeneutika adalah mampu melihat sejarah secara lebih mendalam karena memperhatikan pengalaman manusia. Namun, kelemahannya itu adalah adanya kemungkinan perbedaan penafsiran. Seorang sejarawan dapat memahami makna suatu peristiwa dengan cara yang berbeda dari sejarawan yang lain, seperti itu.
Nah, pendekatan yang ketiga adalah historisme. Historisme berpandangan bahwa setiap peristiwa sejarah harus dipahami berdasarkan konteks sejarahnya. Sejarah tidak hanya dapat dinilai hanya menggunakan pandangan masa sekarang. Nah, dalam konteks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendekatan historisme melihat bahwa keputusan para tokoh pada tahun 1945 harus dipahami berdasarkan situasi pada saat itu. Misalnya, atau contohnya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi tidak hanya bisa dinilai sebagai perbedaan pendapat biasa, tetapi harus dilihat dari kondisi politik saat Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada tokoh saat itu menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, sehingga setiap keputusan memiliki pertimbangan tertentu. Nah, kelebihan historisme mampu menghargai keunikan setiap sejarah dan menghindari penilaian tidak sesuai konteks. Nah, pendekatan ini terkadang terlalu fokus pada konteks masa lalu sehingga kurang memberikan hubungan dengan kondisi masa kini. Pendekatan yang keempat adalah narrativisme. Narrativisme melihat sejarah sebagai sebuah bentuk cerita atau narasi yang disusun oleh manusia. Sejarah bukan hanya kumpulan fakta, tetapi fakta tersebut dipilih, disusun, dan diberikan makna melalui tulisan sejarah. Jika melihat dari proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan narrativisme, maka kita dapat melihat bahwa terdapat berbagai cara menceritakan peristiwa tersebut. Misalnya, narasi nasional Indonesia biasanya menggambarkan proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa melalui kemerdekaan. Namun, seorang sejarawan dapat membuat narasi berbeda dengan menyoroti aspek lain seperti peran masyarakat biasa, kondisi internasional, atau pengaruh Perang Dunia II. Artinya, secara sejarah ditulis dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami masa lalu. Nah, kelebihan narrativisme adalah menyadarkan bahwa penulisan sejarah memiliki unsur interpretasi. Kelemahannya adalah jika terlalu menekankan narasi, maka dapat muncul anggapan bahwa sejarah hanya sebuah cerita dan mengabaikan pentingnya fakta. Nah, pendekatan terakhir adalah postmodernisme. Postmodernisme dalam sejarah mempertanyakan anggapan bahwa hanya ada satu kebenaran sejarah yang mutlak. Nah, pendekatan ini melihat bahwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan sudut pandang tertentu. Nah, dalam konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendekatan ini dapat dilihat atau mempertanyakan apakah sejarah hanya dapat dilihat dari perspektif tokoh besar seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, atau apakah pengalaman masyarakat biasa, kelompok kecil, dan berbagai politik lain juga perlu dimasukkan. Nah, pendekatan ini mencoba menghadirkan suara-suara yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam sejarah. Nah, kelebihannya yaitu postmodernisme adalah membuka ruang bagi berbagai perspektif dan membuat kajian sejarah menjadi lebih kritis. Namun, ada kelemahannya juga. Jika terlalu ekstrim, pendekatan ini dapat membuat orang meragukan keberadaan fakta sejarah tersebut. Perbandingan kelima pendekatan. Jika dibandingkan, kelima pendekatan memiliki cara pandang yang berbeda. Covering law model melihat sejarah melalui hubungan sebab akibat, yang kalau hermeneutika melihat sejarah melalui pemahaman makna, kalau historisme melihat sejarah berdasarkan konteks zamannya, kalau narrativisme melihat sejarah sebagai hasil penyusunan cerita, sedangkan postmodernisme melihat sejarah sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh perspektif dan kekuasaan. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pendekatan yang paling sempurna. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Nah, dalam penelitian ini, sejarah
pendekatan-pendekatan tersebut dapat saling melengkapi agar pemahaman terhadap masa lalu menjadi lebih luas. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, tetapi juga bagaimana manusia memahami dan menjelaskan masa lalu tersebut. 5 pendekatan dalam filsafat sejarah memberikan cara berbeda dalam membaca sebuah peristiwa. Contohnya itu kayak Coverley model membantu menjelaskan hubungan sebab akibat, hermeneutika membantu memahami makna. Nah, kalau historisme menekankan konteks, neterisme melihat proses penyusunan sejarah, dan postmodernisme mengajak kita bersikap kritis terhadap berbagai perspektif. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kita dapat memahami bahwa sejarah merupakan ilmu yang terus berkembang dan selalu membutuhkan kajian kritis. Oke. Terima kasih dari saya Siti Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.